Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Desiana Putri, Prodi Perbandingan Madhab kelas 5B dengan NIM 0503 052 3052. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa hukum yang baru-baru ini terjadi di Aceh, yaitu eksekusi hukuman cambuk terhadap 10 pelanggar konon jinayat yang dilakukan oleh Kejaksaan Negara Banda Aceh dan berada dalam pengawasan Mahkamah Syariah Banda Aceh. Peristiwa ini menjadi sorotan publik karena melibatkan berbagai jenis pelanggaran syariat, di antaranya yang pertama ada zina, yang kedua ada liwat atau hubungan sesama jenis, yang ketiga ada kholwat, dan yang terakhir atau keempat ada maisir atau judi. Eksekusi ini dilaksanakan secara terbuka sebagaimana ketentuan dalam Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Prosesnya disaksikan oleh aparat penegak hukum, petugas wilayatul hizbah, serta masyarakat umum. Kasus ini menarik untuk dikaji karena Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum pidana Islam secara formal di Indonesia. Maka dalam video ini kita akan melihat bagaimana hukum Islam memandang pelanggaran-pelanggaran tersebut, apa dasar hukumnya, dan bagaimana aturan syariat di Aceh diaplikasikan dalam konteks negara hukum modern. Yang pertama ada zina. Zina adalah hubungan seksual di luar perkawinan yang sah. Dalam Islam, zina merupakan jarima berat, yang mana terdapat dalam dalil Quran, yang berarti wanita pezina dan laki-laki pezina, maka deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dera. Quran Surah An-Nur ayat 2. Dalam konteks Aceh, hukuman dera atau cambuk ini diakomodasi melalui konon jinayat. Para pelaku zina yang dieksekusi termasuk dalam kategori jarimah yang memiliki landasan langsung dari nas syariat. Yang kedua ada liwat atau hubungan sesama jenis. Liwat dianggap sebagai jarimah berat dalam fikih jinayah karena bertentangan dengan fitrah dan tujuan syariat menjaga keturunan atau hizbun nasl, yang mana sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya, yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Meski demikian, Aceh tidak menetapkan hukuman mati, tetapi menggunakan pendekatan takzir berupa cambuk dan atau penjara sesuai ketentuan konon. Dua pelaku liwat pada kasus ini dijatuhi hukuman hingga 80 kali cambukan setelah dikurangi masa tahanannya. Yang ketiga ada kholwat. Kholwat adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan non-mahram di tempat tertutup yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Hukuman kholwat sendiri termasuk wilayah takzir, yaitu hukuman yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah kemaksiatan. Sesuai dengan hadis yang berbunyi, tidaklah seseorang laki-laki berkholwat dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Tirmizi. Konon jinayat menetapkan hukuman cambuk untuk kasus kholwat agar mencegah timbulnya zina. Dalam kasus ini, dua terpidana kholwat masing-masing dijatuhi antara 6 sampai 8 kali cambukan. Semua keputusan hukuman berasal dari proses persidangan di Mahkamah Syariah, bukan dilakukan sembarangan. Pemerintah Aceh menerapkan konon jinayat untuk menjaga, yang pertama ada untuk menjaga agama atau hizbuddin, yang kedua untuk menjaga keturunan atau hizbun nasl, yang ketiga untuk menjaga akhlak, dan yang keempat untuk menjaga ketertiban sosial. Dari kasus eksekusi 10 pelanggaran konon jinayat ini dapat kita lihat bahwa Aceh menerapkan hukum pidana Islam melalui mekanisme peradilan yang terstruktur. Hukuman cambuk yang dijatuhkan bukan semata-mata hukuman fisik, tetapi bagian dari upaya syariat untuk menjaga moral, ketertiban, dan nilai-nilai masyarakat Islam di Aceh itu sendiri. Dengan memahami dalil Al-Quran dan hadis serta konteks sosial Aceh, kita dapat melihat bagaimana syariat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat modern. Semoga dengan adanya video ini, kita dapat memberikan pemahaman yang lebih jernih tentang praktik hukum pidana Islam di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.